Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu-ibu semuanya yang hadir di sini khususnya sehat walafiat, baik hatinya maupun juga fisiknya. Dan kalau harus memilih antara sehat fisik dan juga sehat hati, lebih mending yang mana Ibu? Atau lebih perlu yang mana? Lebih penting yang mana? Keduanya penting. Tapi mana yang lebih penting? Kenapa hati lebih penting? Kalau hati atau kalau fisik, badan kita yang sakit, itu paling banter berakhir dengan apa? Kematian. Ibu takut mati? Dengan mati bukannya penderitaan berakhir, penderitaan fisik maksudnya. Tapi kalau yang sakit itu hatinya, apakah berakhir dengan kematian? Urusannya panjang sampai akhirat. Ya. Jadi jaga kesehatan badan fisik itu perlu, penting, tapi menjaga kesehatan hati juga jauh lebih penting. Dan sebagian orang sangat mengherankan, lebih khawatir ketika fisiknya sakit dibandingkan ketika hatinya yang sakit. Dan semoga kehadiran kita di majelis ilmu ini tanda sehatnya hati kita, menginginkan kebaikan, menginginkan kehidupan akhirat, dan ingin terbebas dari fitnah atau godaan dunia. Ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita di kesempatan pagi ini apa, Ibu? Wanita pemegang bara api. Pernah Ibu pegang bara api? Yang umurnya 40 tahun ke atas harusnya pernah. Zaman dulu kalau mau masak harus kayu bakar ya, ditiup-tiup, kadang mental. Atau mungkin zaman sekarang yang lagi nyate ya Bu ya, itulah bara. Panas tidak? Beneran panas? Pernah kena? Atau kira-kira doang? Ya jangan pernah juga ya. Maksudnya jangan mencoba juga panas. Tapi sangat panas Pak. Kita bayangkan sate aja bisa mateng, padahal nggak nempel gitu. Bagaimana kalau nempel? Kenapa muslimah ini perlu dibahas? Para wanita ini perlu dibahas. Karena dalam Islam
Itu tidak seperti yang digembor-gemborkan oleh orang barat, Ibu. Orang barat menuduh Islam itu memperlakukan wanita dengan tidak baik, terbelakang, hina, tak berdaya, ya, dan fitnah-fitnah lainnya. Padahal dalam Islam, seorang muslimah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan sangat mulia. Bagaimana tidak, generasi yang akan datang setelah Allah Subhanahu wa taala itu ada di tangan mereka. Secara umum, yang mendidik generasi itu barisan emak-emak. Kemana bapaknya? Bapaknya kemana? Pergi pagi, pulang petang. Itu mereka rutinitas seperti itu, ya. Berangkat anak mungkin masih tidur, pulang anak siap-siap tidur. Berarti siapa yang mendidik di rumah? Ibu-ibunya, para wanitanya, istrinya. Ya. Jadi ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, muslimah adalah pendidik generasi. Al-ummu madrasatun. Ya. Ibu itu ibarat sekolah. Kalau dipersiapkan dengan baik, para wanitanya, para muslimahnya ini, Masya Allah, insya Allah akan melahirkan generasi-generasi yang baik. Sehebat-hebatnya laki-laki, pasti butuh sama wanita atau istri. Betul tidak? Maka ya, muslimah ini sangat penting kedudukannya. Mereka penjaga kehormatan keluarga, tiang kokohnya masyarakat. Perlu mendapatkan perhatian yang sangat besar. Ya, walaupun secara umum perlu diperhatikan, tetapi perhatian kepada muslimah ini sangat besar. Karena sangat ya mempengaruhi dan menentukan generasi yang akan datang. Posisi para muslimah yang begitu penting, itu godaannya sangat berat sekali, sangat banyak sekali. Apalagi di akhir zaman. Enggak mudah mempertahankan keimanan di akhir zaman, khususnya bagi muslimah. Banyak sekali godaan-godaan duniawi, godaan-godaan syubhat, syahwat, dan disebarkan fitnah atau godaan tersebut secara masif. Di era sekarang melalui media sosial. Sebagian orang tua kadang geleng-geleng kepala membaca tulisan sebagian muslimah di sosial media. Ada yang terang-terangan ngajak murtad, ada yang terang-terangan ngajak buka jilbab, ada yang terang-terangan ngajak maksiat, dan lain sebagainya. Betul apa tidak, Ibu? Ibu suka baca sosial media nggak? Ya syukur kalau enggak. Tapi mungkin sebagian ibu membaca untuk mengetahui apa yang dibaca putri-putri kita gitu. Semengerikan itu. Maka sangat pantas jika Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun
as-sabiru fihim ala dinihi kal qabidi alal jamar atau alal jamri. Akan datang suatu masa, yaitu di akhir zaman, ya, ketika seseorang bersabar, istiqomah, memegang teguh agamanya, itu akan terasa sangat berat, seperti orang yang menggenggam bara api. Bara api yang tadi dari jarak jauh aja udah kerasa panasnya, ya, nggak nempel, daging bisa mateng, daging yang dipanggang atau sate gitu, padahal nggak nempel. Ini bayangkan ibu, Rasulullah menyatakan orang berpegang teguh dengan agamanya itu seperti memegang bara api. Bara apinya dipegang. Apa yang akan terjadi ketika bara api dipegang? Sangat panas dan mungkin melepuh tangan kita. Ya, terluka dengan luka bakar. Kalau kita nggak kuat, mungkin kita akan melepaskan bara api itu. Tapi kalau kita kuat, terasa berat dan panasnya. Suatu gambaran bagaimana, ya, keadaan seorang, khususnya muslimah, ketika istiqomah di atas agama Allah itu begitu berat, penuh dengan tantangan. Ada tekanan untuk membuka aurat supaya dianggap modern, dianggap keren, terlihat lebih cantik, supaya nggak mubazir. Ya, kamu kok jelek pakai jilbab ya? Kamu lebih cantik deh kalau buka jilbab. Tergoda sebagian muslimah. Kamu pakai jilbab nggak akan bebas bekerja, nggak asyik. Akhirnya tergoda untuk melepas jilbab mereka. Ya. Dan di era digital seperti sekarang, muslimah itu dianggap cantik kalau apa? Kalau mempertontonkan auratnya atau tabarruj, berhias di muka umum. Yang nggak mampu berhias, pakai apa berhiasnya? Pakai filter. Betul tidak ibu? Aduh, make up mahal, gampang, ada filter make up. Ya, banyak atau tidak sedikit muslimah memajang foto-foto yang di filter. Ya. Ini budaya media sosial mendorong para muslim itu untuk pamer kecantikan, pamer kehidupan pribadi. Segala sesuatu dipamerkan. Betul apa betul? Oh, ibu-ibu di sini bukan orang yang suka pamer, insya Allah. Ya, segala hal ingin dipamerkan. Beli tas baru dipamerkan, beli handphone baru dipamerkan, punya suami baru dipamerkan juga. Segala hal dipamerkan. Dan seringnya standar kecantikan itu bertentangan dengan syariat. Ya, auratnya ada yang nampak. Kemudian juga godaan pergaulan bebas, ikhtilat, ya, dianggap sebagai kemajuan dan modernitas. Kemudian disibukkan dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat, bahkan mengandung maksiat. Ya, sibuk sehingga melalaikan dari Al-Quran dan Sunnah, melalaikan dari menuntut ilmu. Maka keren banget ya ibu-ibu, Masya Allah ini.
para muslimah yang hadir di sini? Kenapa keren? Karena di saat sebagian orang sibuk dengan urusan dunianya, ibu kok bisa ya ngaji ya? Ya, ini perlu para muslimah di luar sana yang nggak ngaji ini belajar gitu sama ibu-ibu di Abbas. Menuntut ilmu. Kok bisa? Kok mau belajar? Kok mau menuntut ilmu? Ya di saat kasur yang empuk melambai-lambai. Sebagian orang daripada ngaji mendingan rebahan, mendingan tidur. Ya. Belum lagi godaan yang lain, godaan materi, tawaran-tawaran yang bisa menjauhkan dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa disebut langka ya wanita muslimah yang tetap istiqomah, yang tetap menjaga hijabnya agar tetap syar'i, menjaga kehormatan, istiqomah, menghadiri majelis ilmu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada suaminya, kepada orang tuanya, yang mungkin dianggap kuno oleh sebagian yang lain dan memang berat seperti sedang menggenggam bara api. Ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita pemegang bara api adalah wanita yang istiqomah. Wanita yang istiqomah. Istiqomah itu artinya apa? Lawan dari bengkok secara bahasa. Secara istilah, terus menerus di atas ketaatan, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal. Ibu membimbing diri ibu sendiri, wahai jiwaku, istiqomahlah, tetaplah berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, berada pada batasan-batasan Allah, jangan ke kanan, jangan ke kiri, apalagi sampai ke belakang. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Sampai kapan? Sampai kapan ibu? Sampai meninggal. Dijaga betul dirinya. Qu anfusakum, jaga diri kalian untuk tetap istiqomah. Ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, karena beratnya istiqomah ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tayyabatni Hud wa akhwatuha." Surat Hud yang berisi di dalamnya perintah untuk istiqomah dan harus direalisasikan itu telah membuatku beruban. Telah membuat Rasulullah beruban. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya, "Fastaqim kama umirta." Maka istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Rasulullah dan juga kita sebagai umatnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah, ya, berjalan di atas siratal mustaqim, ya, berjalan di atas siratal mustaqim. Apa yang akan didapat oleh seseorang ketika istiqomah? Dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14 Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika yadkhulunal jannata khalidina fiha
jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqomah, maka balasannya mereka tidak akan dihinggapi rasa takut. Mereka juga tidak akan dihinggapi rasa sedih. Ya, mereka tidak akan dihinggapi rasa takut, juga tidak akan dihinggapi rasa sedih. Takut dengan masa depan, khawatir besok bagaimana, lusa bagaimana, ke depan bagaimana. Orang yang istiqomah tidak akan takut dan khawatir. Hidupnya penuh dengan ketenangan dan optimis, keyakinan, enggak takut, enggak khawatir. Walahum yahzanun, mereka juga akan dianugerahi oleh Allah kebahagiaan, tidak bersedih. Tidak bersedih dari apa-apa yang telah lewat dari urusan dunia. Ya, dari perkara dunia yang hilang, mereka tidak akan sedih. Mereka pasrah dengan takdir Allah. Apa yang terjadi adalah ketetapan Allah. Mereka tidak bersedih dengan apa yang hilang dari dunia ini. Di dunia mereka hidup tenang, tidak takut, tidak khawatir. Mereka bahagia, tidak bersedih. Balasan bagi orang-orang yang istiqomah. Mungkin ada yang bertanya, lah bukannya tadi seperti memegang bara api? Terus di sini mereka akan hidup tenang dan bahagia. Ini bagaimana? Maksudnya, orang yang istiqomah itu susah atau senang? Bahagia atau sedih? Kalau memegang bara api kan panas ya. Tapi kata Allah akan apa? Tenang dan bahagia. Tidak takut dan tidak sedih. Ada yang tahu Ibu? Bertentangan nggak hal itu? Dalam hadis tadi kan disebutkan yang istiqomah, yang berpegang teguh dengan agama seperti memegang apa Ibu? Bara api panas ya. Dalam surat Al-Ahqaf ayat berapa tadi? Ayat 13 baru saya bacakan, ayat 14-nya belum, nanti balasan di surga nanti. Ayat 13, di dunia mereka akan dapat apa? Ketenangan, tidak takut, kebahagiaan tidak. Nah itu gimana? Panas tapi tenang, ini gimana? Gimana Ibu? Sama seperti hadis Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang kafir. Suatu ketika seorang Yahudi protes kepada seorang imam, di mana imam ini ya disebutkan Imam Abu Hanifah, yang kaya dan minyak wanginya sangat harum semerbak. Wahai imam, kata nabimu, dunia ini penjaranya orang beriman, surganya orang kafir. Kok nggak sesuai realita? Engkau beriman menurut versi nabimu, tapi kok hidupnya enak kaya raya. Aku, orang Yahudi ini miskin, melarat dia. Aku tidak beriman, aku kafir menurut kalian. Hidupku susah.
Paham nggak pertanyaannya, Bu? Si orang Yahudi yang miskin protes. Katanya, kata orang Islam itu ibarat di penjara, orang kafir di surga. Tapi kok ini orang Islamnya malah kaya, malah bahagia, malah tenang gitu. Sedangkan orang kafirnya malah miskin. Paham Ibu pertanyaannya itu? Apa jawabannya? Kata imam tersebut, kebahagiaanku di dunia ini dengan kelapangan harta segala macam, kekayaan, itu tetap seperti penjara dibandingkan surga. Dan kesukaran atau kesulitan Anda, kesulitan hidup seperti itu di dunia itu belum ada apa-apanya. Itu masih dianggap surga dibandingkan di neraka. Artinya kalau surganya aja menderita begitu, berarti nerakanya kayak gimana? Nah, ini jawaban ya terkait dengan gabungan tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan itu di dalam hati seorang mukmin. Walaupun ya secara fisiknya itu orang mukmin itu terbatas, terpenjara dan mendapatkan banyak tantangan dan kesulitan. Tidak bisa mengikuti hawa nafsu. Ya. Minuman dibatasi, makanan dibatasi. Tapi meskipun ada pembatasan seperti itu, hati mereka tetap tenang, tetap tentram dan tetap bahagia. Nah, itu maksudnya. Bahagia, tenang, itu nggak hanya milik orang-orang kaya, tapi milik orang-orang beriman. Entah dia kaya, entah dia miskin. Jadi mendingan tenang dalam keadaan kaya, mendingan tenang dalam keadaan miskin, Bu. Tapi yang menentukan siapa? Kalau ibu mendingan tenang dalam keadaan kaya. Tapi yang menentukan kaya dan miskin siapa? Kita bisa nggak menentukan? Saya pengen jadi orang kaya, celing gitu. Bisa nggak? Itu nggak bisa. Kita nggak bisa menentukan. Kita cuma bisa ikhtiar, bekerja, mencari nafkah gitu ya. Tapi yang menentukan adalah Allah. Maka kita nggak bisa menentukan kaya atau miskin. Yang bisa kita lakukan menjadikan kita menjadi diri kita apa, Bu? Bahagia dengan cara istiqomah tadi, supaya tenang, supaya bahagia. Tenang tidak takut, bahagia tidak sedih. Mau posisi kita dikasih kaya, mau posisi kita dikasih miskin, tapi kita dapat ketenangan dan kebahagiaan itu dengan cara istiqomah. Nah, di dunia itu balasannya, Bu. Di akhirat, ulaika yadkhulunal jannah, merekalah yang akan dimasukkan ke dalam surga. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga dan mereka kekal di dalam surga tersebut sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ibu-ibu muslimah, sabar, istiqomah, ya, butuh kesabaran karena seperti memegang bara api. Tapi ingat, balasannya masuk surga. Mau ibu masuk surga? Kita semua ingin masuk surga. Sabarlah sebentar. Ya, ibu ingat masa kanak-kanak. Sekarang ibu jadi mama nih. Cepat apa lama? Cepat kan?
Nggak kerasa kan? Loh, saya udah tua ya gitu. Nanti juga sebentar lagi nggak kerasa, tiba-tiba meninggal. Selesai kan? Nah, kalau kita bisa istiqomah yang sebentar ini sampai selesai urusan kita di dunia, kita bahagia masuk surga. Ya. Semoga Allah berikan kekuatan kita untuk istiqomah. Suatu ketika seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ghairu." Katakan kepadaku dalam Islam ya suatu perkara yang tidak akan aku tanyakan kepada selainmu. Apakah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi gimana, Bu? Siap untuk istiqomah? Godaan yang paling besar apa sih untuk nggak istiqomah? Hawa nafsu. Yang kedua, bisikan syaitan. Hawa nafsu itu mendorong kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu cenderung kepada keburukan kecuali yang dirahmati oleh Allah. Maka hati-hati dengan dorongan-dorongan, bisikan-bisikan hati. Ya, hawa nafsu kita yang akan menjerumuskan dan mencelakakan kita. Yang kedua, godaan syaitan, karena memang syaitan itu terus menggoda kita. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Entah itu syaitan dari golongan jin yang enggak kelihatan. Yang kedua, syaitan dari golongan, jangan sambil nunjuk temannya, jangan. Ya. Manusia suka ngajak-ngajak kepada keburukan, menyarankan hal-hal yang negatif. Ya. Baru permasalahan sedikit aja udah disuruh lari, Kak, lari. Ya, pergi dari rumah. Kabur aja dan lain sebagainya. Banyak manusia-manusia yang mengajak kepada keburukan. Nah, itulah syaitan dari kalangan manusia. Ibu harus waspada itu dari godaan-godaan diri kita sendiri, syaitan dari golongan jin, dan syaitan dari golongan manusia. Ya, syaitan itu apa? Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Ya. Syaitan itu mengajak kepada keburukan, kepada perbuatan keji, menginginkan kebencian, perselisihan. Ya. Ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, permusuhan dan kebencian di antara sesama. Jangan kita ikuti. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kita ikuti ya langkah-langkah, arahan-arahan daripada syaitan. Karena syaitan itu ingin menjerumuskan kita, musuh yang nyata bagi kita. Baik ibu-ibu, selanjutnya kita lihat surat At-Tahrim. Gambaran seorang muslimah yang menggenggam bara api. Surat At-Tahrim ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah
wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun. Siapa namanya? Asiyah. Ya. Ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Ibu kenal Asiyah kan? Kenal? Wanita yang seperti apa beliau? Kira-kira cantik nggak? Kira-kira? Istri raja loh. Cantik nggak kira-kira? Body goals nggak? Fisiknya bagus nggak ya? Selera raja ya? Anggap aja seleranya bagus. Artinya secara wajah, fisik bagus. Kaya nggak? Kaya nggak? Ya pasti Bu. Tinggal di mana? Tinggal di istana. Hidup mewah? Oh mewah banget. Dayang-dayang kanan kiri, pelayan-pelayan. Bayangkan istri Fir'aun Bu, penguasa Mesir, ya. Ini istri. Pasti kehidupan yang sangat mapan, yang sangat nyaman. Artinya wanita yang secara kebiasaan istri raja itu cantik, punya fisik yang bagus, dalam kemewahan dan gelimangan harta, kenyamanan, tiba-tiba memilih beriman. Memilih beriman kepada Allah yang bertentangan dengan suaminya. Karena suaminya mengaku diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ngeri sekali ini Firaun ini. Ya jahatnya enggak nanggung-nanggung. Ngaku sebagai Tuhan minta disembah. Ini istrinya nyembah Allah. Murkalah Firaun. Yang tadinya dalam kenyamanan, kemewahan, berubah menjadi keadaan yang sangat mengerikan dan penuh siksaan. Beliau disiksa hingga wafat. Ya, Fir'aun murka, istrinya beriman kepada Allah, mengikuti Nabi Musa. Disiksa sampai meninggal dunia. Harapan beliau seperti yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, Rabbib nili indaka baitan fil jannah. Ya ingin masuk surga aja gitu. Kemewahan ditinggalkan, siksaan diterima, tetap teguh memegang bara api supaya bisa masuk apa Ibu? Supaya bisa masuk surga hingga meninggal dunia. Pelajarannya apa? Ketika sebagian muslimah berlomba-lomba nyari kemewahan, nyari gelimangan harta, bagi Asiyah itu gak penting. Kemewahan bukan jaminan kebahagiaan. Kemewahan bukan jaminan kebahagiaan. Kemudian iman, istiqomah, berpegang teguh dengan agama itu jauh lebih mahal daripada seluruh dunia. Gak apa-apa gak punya dua dunia, yang penting istiqomah. Yang sudah punya pun seperti Asiyah ditinggalkan. Sekarang sebagian wanita muslimah ada yang lepas jilbabnya, ada yang lepas pakaiannya.
melepas kehormatannya, bahkan naudzubillah sampai melepas agamanya. Ada apa tidak? Yaitu kenapa? Kenapa nggak istiqomah? Kenapa nggak sabar? Kenapa nggak memegang bara api? Walaupun itu panas. Nah, jangan sampai terjadi pada kita dan keluarga kita. Kemudian juga Allah berfirman di ayat yang ke-12-nya, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan juga Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami pun tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Maryam ya disebutkan setelah Asia. Bagaimana potret wanita pemegang bara api yang istiqomah di jalan Allah ketika Allah memilihnya, innallaha astafaki wa tahharaki, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu. Maka Maryam menjaga kehormatan, tidak mau disentuh laki-laki, tidak mengobral kecantikannya, dijaga betul-betul. Kemudian ketika beliau difitnah telah berzina karena hamil, beliau bersabar dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajarannya, Ibu? Mana yang lebih berharga, kehormatan atau agama? Mohon maaf, kehormatan atau popularitas? Sebagian wanita demi viral, algoritmanya masuk, ya, supaya ngetren, melakukan hal-hal yang memalukan, yang merusak kehormatannya sendiri. Ya, apalagi di aplikasi yang biasa buat joget-joget itu, Bu. Mereka udah seakan-akan gak malu gitu. Muslimah ya memamerkan dirinya udah gak malu. Bagi sebagian orang mungkin populer itu lebih penting daripada kehormatan. Tapi coba belajar dari Maryam. Kehormatan lebih berharga daripada popularitas. Kemudian pelajarannya lagi adalah bahwa sebesar apapun fitnah, tuduhan kepada kita, selagi kita benar, kita tenang aja. Yang repot itu kalau kita emang nggak benar gitu. Selagi kita benar, cukup Allah jadi saksi. Wa kafa billahi syahida. Orang nuduh ini, orang nuduh itu, membicarakan ini, membicarakan itu. Jangan terlalu ingin dipuji oleh manusia. Bahkan kalau perlu, nggak perlu ingin dipuji manusia. Karena orang yang gila pujian sangat benci kritikan. Nggak suka dengan komentar-komentar miring. Entah itu beneran ataupun fitnah. Nah, kita ketika nggak suka pujian, kadang difitnah, kita merasa tenang, itu nggak sesuai, dan Allah Maha tahu. Ya, sebagian orang kan kadang-kadang qila wa qala, Bu. Apa arti qila wa qala? Katanya. Betul apa tidak, Bu? Katanya sih. Kata siapa? Ya katanya. Padahal nggak nambah saldo rekening kita, apalagi nambah iman, malah mengurangi iman, Bu. Gibah nambah iman apa mengurangi iman? Gibah, ngomongin orang, itu nambah iman apa mengurangi iman? Nambah rekening atau enggak?
Pengen nimbrung gibah kali saldo bertambah. Nggak ada, Bu. Nggak bermanfaat buat dunia kita, nggak bermanfaat buat akhirat kita, tapi qila wa qala. Katanya disampaikan. Info satu nih. Yuk gelar lapak. Nyimak dulu yang lain. Ya. Kalau ada berita tentang orang lain, seru banget kayaknya. Hati-hati, Bu. Padahal belum tentu benar. Nah, kalau itu terjadi pada diri kita dan itu nggak benar, tirulah Maryam. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang menuduh Maryam itu tuduhannya sangat ngeri, berzina. Ya. Tapi beliau tetap sabar dan teguh istiqomah. Kemudian di antara wanita yang lain selain yang disebutkan dalam Al-Quran ini, ibu mungkin kenal Sumayyah, wanita muslimah pertama yang syahid dalam Islam. Ya, syahidah pertama dalam Islam. Ibunya siapa? Ammar bin Yasir. Beliau dan suaminya disiksa dan anaknya juga. Siapa yang nyiksa? Abu Jahal. Disiksa supaya murtad, keluar dari agama Islam, kembali ke agama nenek moyang. Tetap bertahan, Bu. Diambillah tombak. Mohon maaf, Bu, ditusuk dari kemaluan sampai tembus ke punggung hingga meninggal. Ya. Siksaan yang sangat kejam sampai meninggal. Tapi pelajarannya, beliau tidak menjual agama demi keselamatan dunia. Agama tetap dipertahankan. Karena iman membutuhkan pengorbanan. Namun kata Rasulullah apa? Sabron ya ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, tempat kalian nanti di surga. Kaum muslimin sedang lemah, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa bantuin. Ya, ketika saudaranya disiksa dan dibunuh, Rasulullah cuma bilang sabar gitu, sampai meninggal. Maka kita harus sabar, ya. Ya, harus sabar memegang bara api ini. Kita nggak sampai disiksa kayak gitunya. Kita paling disiksanya sama hawa nafsu sendiri, sama omongan orang, ya, sama katanya-katanya orang. Miskin, disebut miskin sama orang. Itu aja paling siksaan-siksaan yang nggak seberapa dibandingkan apa yang menimpa para muslimah di zaman dahulu. Ya, dan masih banyak lagi ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana potret para muslimah pemegang bara api? Maka ibu harus teladani mereka, kesabaran mereka, keteguhan mereka sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadi muslimah yang istiqomah dan kuat memegang bara api? Yang pertama, Ibu, kuatkan keimanan. Perbaiki tauhid. Memperbaiki tauhid itu bukan hanya sekedar menghafal materi-materi yang berkaitan dengan tauhid gitu, tapi resapi setiap ya ilmu yang dipelajari dalam perkara tauhid. Ibu mungkin sudah hafal betul tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, betul tidak? Tapi ada nggak di antara ibu ini yang masih iri dengki? Ngelihat saudaranya maju nggak suka, apalagi saudarinya madunya lagi. Ada nggak yang masih iri dengki? Gak usah madu, adik kakak kadang-kadang masih iri dengki.
Mana tauhid rububiyahnya itu? Kalau ujian mungkin nilai 100 tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah gampang banget gitu. Tapi emang sudah merasuk ke dalam jiwa kita belum? Di mana kita yakin Allah yang menciptakan, menguasai dan mengatur seluruh alam semesta, termasuk mengatur setiap hamba, diri kita, saudara kita, siapapun itu diaturnya oleh siapa? Oleh Allah. Berhak nggak kita protes dengan pengaturan Allah? Boleh nggak? Ya Allah, ini nggak adil. Boleh ngomong begitu? Orang yang iri dengki kan sama seperti gitu, Bu. Kok dia sih yang dapat lelaki, atau kok dia sih yang suaminya ganteng, perasaan wajahnya biasa aja dibanding saya? Ya, dia merasa protes. Dia bercermin merasa cantik. Ngelihat temannya biasa, kok suaminya ganteng gitu. Ini kayaknya ketukar nih. Ini yang ketukar siapa? Nggak ada yang ketukar, Bu. Siapa yang menentukan suaminya ini, suaminya itu? Siapa? Allah. Allah yang sudah membagi-bagi rezeki, Allah sudah menentukan semuanya. Ini tauhid apa ini? Rububiyah. Coba diperkuat itu. Ada sebagian orang masih berharap sama manusia. Di mana tauhid uluhiyahnya? Ya, katanya udah belajar tauhid, tapi masih berharap sama manusia. Padahal siapa yang berharap kepada makhluk pasti kecewa. Nah, jadi tauhid itu bukan hanya untuk dipelajari secara formalitas, hafalan, ya, pengetahuan, wawasan, bukan untuk diresapi. Nah, itu perkuat keimanannya, tauhidnya, supaya istiqomah. Karena membuat para sahabat kuat, Asiyah kuat, ya, Sumayyah kuat itu keimanan mereka kepada Allah. Kemudian terus menuntut ilmu. Jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Ibu mungkin tadi terbesit nggak jadi berangkat, cari-cari alasan. Pakai cari alasannya belum nyuci piring gitu. Ya, atau alasannya apa? Lagi gamut. Tapi ibu lawan. Kemalasan tadi dilawan, pengen berangkat ke Abbas. Kali di sana bisa tidur nyenyak. Ada yang ngantuk nggak di sini? Bu, ada yang ngantuk nggak? Tegur. Yang ditegur siapa kalau ngantuk? Pengajarnya juga ditegur, Bu. Ustaz, nih ada yang ngantuk nih, Ustaz. Mungkin ustadznya terlalu lemah lembut, kurang teriak-teriak, jadinya tertidur. Gak apa-apa, ingetin. Ya, jadi ibu sudah berjuang gitu ya, melawan itu supaya tetap berangkat. Alhamdulillah, gak sia-sia berangkat menuntut ilmu. Saya dapat ilmu hari ini, saya dapat kekuatan hari ini, saya dapat motivasi hari ini, keyakinan lagi hari ini. Kita nggak tahu manfaatnya ketika kita datang di majelis ilmu, kecuali setelah selesai. Ya, jadi ibu terus menuntut ilmu. Jadwalkan, jangan nunggu luang. Memang alokasikan gitu. Kalau lagi luang aja ngaji, kalau lagi sibuk ya enggak. Sibuknya dibuat-buat. Ya, jadwal kajian mau saya kamar mandi. Kenapa nggak tadi, nggak sesudahnya nanti gitu? Nyari kesibukan. Kemudian ibu supaya istiqomah, memilih sahabat yang solehah. Kalau bergaul mau bebas nih. Tapi Bu, yang deket ibu harus pilih-pilih yang soleha. Ada teman bergaul, ada teman sahabat, teman dekat gitu.
Ya kita bergaul secara umum dengan tetangga, dengan rekan kerja gitu. Tapi kalau dekat belum tentu. Nah, ibu punya teman dekat satu aja yang soleha, itu insya Allah bisa menguatkan ibu untuk istiqomah. Udah punya belum? Udah punya belum? Teman dekat yang siap berjuang dalam keadaan suka dan duka. Dengar perut temannya berbunyi, langsung dikasih nasi dan lauknya. Yeah. Yang seperjuangan, seide, sepemikiran, sehati, carilah Bu, kalau belum ada. Teman itu kan ada macam-macam. Teman sekepentingan, kita sama-sama kerja di satu tempat, atau kita sama-sama member gym, member padel. Gaya banget main padel ibu-ibu. Ya. Itu teman biasa, itu teman sekepentingan gitu. Tapi ada teman yang seperjuangan menuju surga. Cari. Ya. Cari teman seperjuangan menuju surga. Kemudian, oh ya, hadisnya apa? Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya, agama teman dekatnya. Maka lihatlah dengan siapa dia bergaul. Kemudian, mengurangi hal-hal yang melalaikan. Ibu, sekarang ini banyak banget hiburan. Kalau dulu orang pengen nonton harus nyari TV, sekarang nonton di handphone, segala macam ada. Maka itu yang perlu dihindari. Hal-hal yang tidak bermanfaat, yang bisa melalaikan, ditinggalkan. Karena apa? Awalnya perkara mubah, lama-lama haram, lama-lama semakin menggerus keimanan. Ya, sosial medianya diperlakukan secara bijak. Ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, menutup kajian kita, coba ibu jawab. Ibu siap enggak untuk memegang bara api walaupun panas? Atau mau dilepasin? Kalau bara api beneran ya jangan. Maksudnya agama ini siap? Ya, jangan sampai melepas demi kesenangan sesaat. Pegang erat-erat, semoga husnul khotimah. Ya, demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini terkait dengan para wanita pemegang bara api. Tadi disebutkan surat At-Tahrim, kisah Asiyah dan Maryam, dan juga kisah sahabat Nabi Sumayyah, dan masih banyak lagi yang ibu bisa pelajari tentang keteguhan mereka. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.